Seorang santri yang mondok di pesantren. Dia mondok di pesantren dan kemudian belajar kepada seorang kiai selama 5 tahun. Kita kasih namanya Hasan. Ada yang namanya Hasan gak sih? Ada banyak. Tapi lain ini Hasan ya. Ini Hasan mondok 5 tahun di pesantren. Udah mondok gak mendapatkan ilmu, kemudian pengen kawin. Pengen kawin. Biasanya orang pesantren itu gangguannya perempuan ini. Karena saya juga keluaran pesantren. Di pesantren yang lain belajar, kalau udah mulai banyak hafalan, gangguannya pasti perempuan. 5 tahun mondok di pesantren tak memperoleh ilmu, akhirnya pengen kawin. Sudah mondok dibiayai sama orang tuanya, dari kecil dibesarkan, gak bisa berjalan, gak bisa makan, gak bisa bicara, buang kotoran pun dibersihkan sama orang tuanya. Akhirnya masuk ke pesantren 5 tahun. Setelah mondok di pesantren, pengen kawin, gak punya duit, akhirnya dinikahkan sama orang tuanya. Setelah menikah punya anak, tidak seperti anak-anak santri-santri yang lain. Keluar dari pesantren, ada yang mengajar, ada yang bangun pesantren, ada yang mendirikan majelis taklim. Tapi Hasan tidak, dia jadi preman kalau di pasar. Jadi saya waktu mondok di Bogor, Habib Muhammad bin Aqil Al-Tos, keponakannya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Madinah. Kalau dulu ada Imam Syafi'i, namanya Imam Syafi'i, ya kan? Dari kecil umur 5 tahun sudah hafal Quran. 7 tahun Al-Quran lengkap dengan tafsiran, beliau hafal semua. Ketika umur 11 tahun itu kitab gurunya Muwatta, isinya belasan ribu hadis, sudah berada di kepala beliau. Dulu namanya Imam Syafi'i Al-Akbar, makanya fahamnya diambil, paham-paham fatwanya itu Al-Mujaddid yang diambil, yang mutaakhir. Karena beliau ketika masih muda banyak fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan, tapi ketika sudah memasuki umur 40 tahun baru itu kalam-kalam yang Mujaddid yang diambil dari pemahaman beliau. Dan mayoritas di Indonesia mengambil mazhab daripada Asy-Syafi'iyah. Itu faham daripada akidah Ahlus Sunnah Jamaah yang kita ikuti, yang kita terapkan, yang kita pelajari bersama. Dari guru-guru kita yang tasarsul ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang menjadi Imam Syafi'i Shaghir fi hadzal zaman, itu gelar yang dikasihnya seorang profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Gara-gara ada pemahaman kitab Zubat dari Imam Ibn Rabli radhiyallahu anhu. Saya waktu mondok di Bogor itu kitab Zubat itu wajib hafal 700 dulu baru boleh belajar sama guru kita. Aqidatul Awam, Safinatul Najah, Imriti, Sahih Bukhari sedikit kita hafalkan, kemudian Arba'in Nawawi wajib hafal baru boleh duduk sama guru kita Habib Muhammad bin Aqil Al-Tos. Itu Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi mengatakan bahwasanya Habib Zain bin Smith adalah Imam Syafi'i Shaghir fi hadzal zaman. Kealimannya, ketakwaannya, faqih. Banyak karangan-karangan kitab-kitab beliau yang sudah banyak dipelajari di berbagai pesantren. Hampir di seluruh dunia banyak sudah mempelajari kitab yang dikarang oleh beliau. Dalwa, Darul Lughah, wa Da'wah, Sidogiri, dan beberapa pesantren yang ada di Indonesia. Masya Allah, ini pemuda tadi setelah menikah punya anak jadi preman, akhirnya di pasar. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wasan. Dalam kitab Zubat, Imam Ibn Rabli menukil tulisan beliau. Orang yang memiliki ilmu
Nih, sudah belajar, sudah nuntut ilmu, sudah banyak ngapalin kitab. Awas, tuntutan kita ini lebih berat daripada orang yang awam. Kita sudah punya tanggung jawab. Kita sekarang sudah belajar ilmu kepada seorang guru. Ketika ilmu sudah kau dapat, itu ilmu tidak kau amalkan, mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Kita akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum penyembah berhala. Penyembah berhala sudah jelas, dia pasti akan dibakar oleh api neraka. Tapi orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, hanya pandai bicara, hanya pandai menyampaikan, tapi ilmu tak diamalkan, tunggu kau akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum penyembah api dan berhala. Na'udzubillahi min. Ini cerita hikmah dalam ini. Ambil manfaatnya, ambil hikmahnya. Setelah jadi preman, setiap hari mengambil setoran dari satu toko ke toko yang lain, dapat jatah setiap harinya. Berjalan sampai 15 tahun. Suatu hari beberapa temannya sedang belanja ke pasar. Dari kejauhan ini Hasan melihat ini. Wah, ini teman saya lagi belanja di pasar. Wajahnya bersinar, munawwar, kelihatan cahaya-cahaya ilmu. Lain orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, wajahnya sering kena air wudu, wajahnya sewajah ketakwaan, dia sering menjauhkan maksiat, dia tidak pernah menjalankan yang dibenci oleh Allah. Orang itu bisa menjadi mulia seperti Sultan Iskandar Muda. Ya, Sultan Iskandar Muda itu orang mana? Orang hebat di Aceh. Kemudian ada namanya Cut Nyatin. Terus ada namanya Tengku Umar. Terus kita banyak mengenal kalangan-kalangan para habaib. Ada Habib yang memiliki kekeramatan di Bogor, namanya Habib Abdullah Ibn Muhsin Al-Attas radhiyallahu an. Beliau punya murid kesayangan namanya Habib Muhammad Ibn Alawi Al-Haddad. Sampai kuburannya saja itu di sebelah kuburan gurunya. Saking sayangnya guru kepada murid. Ini muridnya Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Beliau adalah penasehat daripada Presiden Soekarno-Hatta. Oh, gak tanggung-tanggung jadi penasehat. Ceritanya ketika suatu hari Presiden Soekarno banyak masalah ini negara, nggak bisa terselesaikan ini masalah, bingung, satu persatu masalah datang dan tidak bisa terselesaikan. Akhirnya penasihatnya bilang, Pak Presiden, coba kita datang kepada Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Siapa beliau? Seorang ulama, seorang yang alim, seorang yang taat, seorang yang memiliki karamah. Kalau seorang nabi dan rasul diberikan mukjizat, tapi orang ulama, orang yang saleh diberikan karamah, keramat. Kalau orang Melayu bilang, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Karena mereka ulama yang betul-betul takut kepada Allah. Kalau orang biasa nggak peduli, apalagi pejabat nggak peduli dia. Mau korupsi, mau zolim, mau khianat, nggak ada urusan dia. Makanya kita lihat negara Kesatuan Republik Indonesia, musibah demi musibah, bencana demi bencana, balak demi balak terjadi. Apa sebabnya? Kalau tidak ada sebabnya nggak mungkin akan terjadi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kau para pemimpin, kau para pejabat, kau para ketua, kau memiliki tanggung jawab. Hati-hati jangan main-main. Kau zalim
bangsa-bangsa, rakyat dan masyarakat. Maka lihat kejadian demi kejadian, musibah dan bala bencana tidak pernah habis-habisnya. Belum lagi seorang habaib Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, kita doakan malam hari ini mudah-mudahan beliau sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan segera dibebaskan, amin ya rabbal alamin. Lihat dulu waktu kejadian berapa, tahun 2004 itu tsunami di Aceh. Subhanallah, beliau kirimkan laskar FPI-nya 3.000 masuk ke Aceh. Terjadi musibah terbesar. Jadi beritanya bukan nasional tapi internasional beritanya waktu itu. Banyak mayat, banyak rumah yang hancur, banyak yang mati, banyak yang kena malapetaka waktu itu. Beliau kirimkan 3.000 pasukan laskar untuk membantu mengeksekusi mayat-mayat yang sudah menjadi bangkai. Mayat yang paling bau, paling busuk di dunia itu mayatnya manusia. Cuma bungkusan luarnya saja bagus. Coba kalau sudah jadi mayat, inna lillahi, ampun dia punya bau sudah luar biasa, ngeri baunya. Ya, kambing saja cuma makan rumput dia punya bau. Ini kelihatan aja cakep-cakep kayak gini nih. Coba kalau dikelep dibuka sedikit wajahnya, waduh ngeri lihatnya udah kayak alien. Wajahnya tampan. Coba kalau dibuka dikelep sedikit, dikuliti, dicabut kulitnya sedikit, ngeri orang lihatnya. Subhanallah. Kembali ke cerita Hasan lagi. Saya kalau ceramah muter-muter kayak gasing. Tinggalin dulu sini, nanti kesini lagi. Akhirnya 15 tahun jadi preman. Ada temannya, beberapa orang datang ke pasar. Dulu saya punya teman mondok sama-sama di Bogor. Masya Allah dia punya hafalan luar biasa, pintar, cerdas. Bahkan kalau santri-santri nggak bisa jawab, kalau guru sudah bertanya, yang lain nggak bisa jawab, dia pasti bisa jawab. Tapi ketika keluar dari pesantren, belum tentu dia akan jadi ulama. Kalau guru tidak ridha, kita nggak akan bisa jadi apa-apa. Kalau ridhonya guru kita berhasil kita ambil. Lihat ceritanya daripada ada pengarang Ratibul Aqtas namanya Syekh Adi Baros. Dia punya guru namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas. Pengarang daripada Ratib Al-Aqtas. Yang lain belajar, dia tidak belajar. Yang lain menghafal kitab, dia tidak menghafal kitab. Dia hanya jadi ihtiraman wa takriman kepada gurunya. Kalau gurunya mau jalan, dia siapkan sendalnya. Gurunya mau ngajar, dia buatkan minuman. Gurunya pengen istirahat, dia siapkan bantal dan tempat tidurnya. Hari-hari seperti itu. Hanya menjaga gurunya kemana-mana. Apapun keperluan gurunya dia siapkan. Tapi subhanallah, ketika orang membaca Ratibul Aqtas, kalau tidak Fatihah kepada Syekh Ali bin Abdullah Baros, mardud, tidak akan diterima bacaan ratibnya oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas. Cuma bawa sendal, cuma bawain kitab gurunya. Kita mondok di pesantren bukan hanya mengandalkan kecerdasan kita, kepintaran kita. Kecil itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau ridho dari seorang guru sudah kau ambil. Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad mengatakan, anak yang mondok di pesantren ketika dia belajar ilmu, menuntut ilmu, dia pulang ke kampung halamannya, itu baru 30% ilmu yang kau bawa. 70%-nya lagi kemana? 20%-nya lagi ketika kau amalkan itu ilmu, maka menjadi 50% itu ilmu. Dan 50%-nya lagi ada pada ridho seorang guru. Laula murabbi ma'arabtu rabbi.
Kalau bukan karena guruku, maka aku tidak akan pernah mengenal Allah. Ada orang kadang baru mulai dapat ilmu sedikit, dia mulai lalai, lupa sama gurunya. Dia mulai menganggap dirinya lebih tinggi, lebih alim, lebih pintar daripada seorang guru. Itu penyakit itu. Orang kalau baru-baru mondok itu pasti sombong, itu sudah pasti itu. Siapapun pasti akan merasakan. Ketika dia mulai sombong, berjalannya waktu nanti dia mulai akan merendahkan dirinya. Nah, ini ilmu baru masuk. Karena al-ilmu nurun wa nurun minallah. Ilmu itu cahaya, bersih, suci. Dia tidak akan masuk ke tempat yang kotor. Dia tidak akan mau masuk ke tempat yang sombong. Kalau kita menganggap diri kita orang yang hina, yang rendah, saya ini najis, saya ini kotoran. Bahkan guru saya mengatakan, anggap dirimu kotoran, kau hina, kau rendah, buang Habibmu, lepaskan Habibmu, baru kau boleh mondok di sini. Memang kalau menganggap diri Habib, gue Habib, saya Habib, saya cucu Nabi Muhammad. Nah, boleh seperti itu. Tuntutan kita lebih berat. Kita berbuat salah, kita berbuat maksiat, kita lebih hancur. Kita akan lebih berat tuntutannya. Karena kau adalah ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab bukan untuk disombongkan. Akhirnya itu Hasan merasa malu ketika melihat teman-temannya tadi wajahnya bersinar penuh cahaya, dia sembunyi di belakang pasar. Malu. Ketika ini temannya sudah pulang dari pasar tersebut, si Hasan pun besoknya menemui gurunya. Dia ceritakan semua kejadiannya selama ini. 5 tahun saya pesantren, ketika keluar dari pesantren 15 tahun saya jadi preman kiai. Adalah gurunya sudah tahu. Ada guru yang murabbi arwahana wa ajsadana. Guru yang punya hubungan batin terhadap seorang murid. Dia tahu, dia akan monitor apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya, dia pasti akan tahu. Ada ikatan batin antara murid dan guru. Al-alim wal muta'alim syarikun fil khair. Makanya kita punya guru kadang suka nelfon, suka WhatsApp, suka nanya, suka memberikan nasihat pandangan. Dan kita juga jangan pernah melupakan seorang guru ketika kita sudah keluar dan mulai dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Itu sifat bahaya itu. Ilmu kita akan hilang nanti. Di Hadramaut itu kalau orang menuntut ilmu gak sembarangan itu. Kau boleh belajar ilmu di Hadramaut, tapi ilmunya belum tentu kau bisa bawa pulang. Kalau gurunya tidak ridha. Makanya di dalam akidah Sadah Al-Alawiyah, Tariqah Al-Alawiyah, habaib itu punya tarekat, ilmu wal amal wal khab wal ikhlas wal ridha ilallah. Itu tarekat daripada habaib. Kalau dia keluar daripada itu, dia bukan habaib. Dia bukan bagian dari kami berarti. Ilmu wal amal, ilmu harus amal. Seorang habaib harus betul-betul menerapkan ilmunya, harus betul mengamalkan ilmunya. Kalau dia seorang yang mondok di pesantren, kita belajar di pesantren, kita menuntut ilmu, bukan hanya ingin belajar pandai baca kitab kuning, bukan hanya pandai membaca kitab menuntut ilmu, tapi kita harus pandai membaca diri. Baca kitab pandai, tapi baca diri nggak pandai membaca hak daripada orang tua, hak guru, hak tetangga, hak manusia. Yang tahu diri, yang pintar menilai dirinya, berarti dia akan selamat dan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ceritakan kejadiannya dengan gurunya tersebut. Ini gurunya pun merintahkannya untuk berwudu. 15 tahun saya sudah tidak pernah berwudu, tidak pernah sholat, tidak pernah bersujud lagi kepada Allah. Tapi tatkala dia berwudu, ketika dia membasuh wajah, membasuh kedua tangannya, bercucuran air matanya, menangis. Ada orang kadang berwudu nggak punya rasa,
Wudhu tinggal wudhu tapi tidak memiliki rasa. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang ketika membasuh wajah dan kedua tangannya dan membasuh rambutnya, membasuh kakinya di dalam berwudhu, maka dosa-dosanya pun pasti akan berguguran. Setelah itu Hasan melakukan sholat. Ketika sholat menangis dalam bacaan surah demi surah hingga dia pun tersujud dalam keadaan menangis. Selesai dari sholat dia mendatangi gurunya, wahai guru, lama saya tidak pernah menyentuh air wudhu, tapi terkena air wudhu hari ini saya menangis sejadi-jadinya. Itu namanya futuh. Kalau futuh sudah masuk ke seorang hamba, futuh adalah hal yang membedakan batasan antara Allah dan makhluknya. Sudah dibuka hijab oleh Allah, apapun yang dilihatnya, apapun yang dimakannya, Allah. Dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, semuanya karena Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tatkala menuntut ilmu, jangan pernah menganggap diri kita ini orang suci, orang bersih. Nggak bisa. Kita harus merendah, harus tawadhu. Dalam menuntut ilmu, hati kita harus betul-betul condong kepada Allah. Menuntut ilmu bukan karena ingin dipuji. Kan al-ilmu ilman, al-lisan wa fil janan. Ada ilmu yang hanya dalam lisan saja, tapi hatinya kosong. Sama seperti cerita daripada Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad tadi. Ketika terjadi masalah, Presiden Soekarno atas permintaan daripada penasehatnya, wahai Presiden, bagaimana kalau kau datang kepada Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad, seorang alim, seorang yang betul-betul takwa kepada Allah, yang memiliki karamah. Kalau begitu kau saja yang datang dulu kepada Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad, sampaikan kepadanya kalau kita lagi dalam keadaan bermasalah. Baik, saya akan datang kepadanya. Dia pun datang kepada Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad ini punya guru namanya Habib Abdullah Ibn Muhsin Al-Atas, yang membawa Islam ke Bogor, Jawa Barat. Kalau saya punya datuk namanya Habib Husain bin Ahmad Al-Gadri Jamalulail. Kemudian punya anak namanya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri, pendiri daripada Kesultanan Pontianak, yang mendirikan kerajaan di Pontianak, yang punya abah yang membawa Islam dari India. Awalnya dari Hadramaut 1720 Masehi, datang masuk ke India, ke daerah Kulanti, kemudian berguru kepada Sayyid Hamid. Setelah berguru selama 4 tahun, beliau akhirnya meneruskan perjalanan. Akhirnya sampai masuk ke Kerajaan Matan Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Makanya tadi pas saya lewat, tadi ada lewat Tanjung Pura juga. Sulit masjidnya, arsitekturnya kurang lebih, warnanya warna kemelayuan. Dan memang para habaib yang membawa risalah baginda Rasulullah SAW, membawa agama baginda Nabi Muhammad, rata-rata mereka punya cara tersendiri. Mereka tidak mengganggu adat istiadat orang-orang setempat. Tarkul adah adawa, meninggalkan adat maka kau akan hancur. Merusak adat setempat, kita akan rusak, kita diusir kita. Lihat Wali Songo 99-nya itu semuanya, semua anak cucu Rasulullah, dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya tercatat. Nagobatul Ashraf, Ar-Rabitatul Alawiyah yang berada di Jakarta, yang berdiri dari mulai 1924. NU belum ada, Muhammadiyah belum ada, Indonesia pun belum merdeka. Itu kantor Rabitatul Alawiyah sudah berada di Jakarta lebih duluan, mencatat seluruh nasab para habaib
para zuriyah Nabi yang masuk dari Hadramaut, masuk ke Indonesia, masuk ke Afrika, masuk ke Spanyol, masuk ke Afrika, masuk ke seluruh Indonesia, semua tidak akan lepas daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri mengatakan di dalam kitabnya Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fardakiri. Mereka anak cucunya Rasulullah itu seperti perahu Nabi Allah Nuh. Yang ikut bersama perahu tersebut dia pasti akan selamat. Yang tidak mau ikut dengan perahu tersebut dia akan tenggelam dan akan ditelan oleh air tersebut. Kita punya datuk masuk 1725 tercatat itu. Beliau ini sejaman dengan Habib Hussein bin Abu Bakar Aidrus yang berada di luar Batam, Jakarta, di daerah penjaringan. Masuknya serentak, cuma setelah itu udah bisa masuk ke daerah-daerah. Masuk waktu itu masih dalam keadaan Hindu, agamanya Hindu, belum ada syiar Islam, belum ada yang menancapkan dua kalimat syahadat. Kita punya datuk sudah masuk duluan. Kira-kira 1725 itu udah merdeka belum? Sudah ada Indonesia belum? Sudah ada UUD 1945 belum? Sudah ada Garuda Pancasila belum? Belum. Jauh. Kalian belum ada, kami sudah ada duluan di Indonesia. Dan kami ikut berjuang menegakkan kemerdekaan negara kesatuan Republik. Sama dengan Cut Nyak-Dien ikut berjuang, sama dengan Sultan Iskandar Muda, sama dengan Tengku Umar. Mereka bukan orang-orang yang biasa, mereka bukan orang yang sembarangan. Mereka betul-betul orang yang berilmu, yang berakhlak Nabi Muhammad, yang sesuai ajaran akidah Rasulullah. Bukan orang sembarangan mereka. Mereka mulia semua bukan karena memperbanyak sholat saja, bukan karena ilmunya tinggi, bukan karena sering bersedekah, bukan naik haji bolak-balik ratusan puluhan kali, tapi ada satu hal yang dibenci oleh Allah, itulah selalu mereka tinggalkan. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kakinya, tidak ada barang yang haram, makanan-makanan yang halal, minuman yang halal, jauh dari perbuatan batil. Makanya mereka punya kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus paham sejarah, harus mengerti sejarah agar kita menjadi orang yang tidak terbelakang, agar kita punya pemikiran yang berkembang. Pesantren adalah tempat wadah yang paling luar biasa di zaman sekarang. Tempat yang untuk menyelamatkan pendidikan anak-anak bangsa, pendidikan agama. Yang di luar sana kau tidak akan memperoleh ilmu-ilmunya. Di luar sana kau tidak akan mendapatkan ilmu nahwu shoroh. Kau tidak akan mengerti masalah akidah. Kau tidak akan mengerti masalah tauhid. Terbatas yang diajarkan di formal sana. Tapi ketika di pesantren kau matang dengan ilmu tersebut, yang tidak kau dapat di luar, kau akan peroleh. Yang penting ketika menuntut ilmu, betul-betul dalam akhlak, dan betul-betul kau bersihkan hatimu, kau luruskan niatmu. Apa tujuan untuk menuntut ilmu? Niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kita punya datuk sama. Setelah Sultan Syarif Abdul Rahman kemudian melahirkan Sultan Hamid bin Sultan Syarif Muhammad bin Sultan Syarif Yusuf bin Sultan Syarif Hamid I bin Sultan Syarif Utsman bin Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Gadri, yang dimana yang membuat dan perancang daripada lambang Garuda Pancasila itu dari kerajaan Pontianak itu yang buat. Soekarno-Hatta, Bung Tomo itu sering bolak-balik ke Pontianak. Foto-fotonya ada semua di keraton kesultanan kita semua. Ada semua.
Makanya mereka kalau sama Pontianak nggak bisa sembarangan. FPI di sana aman keadaannya, nggak berani polisi mau sembarangan, mau berbuat sembarangan sama kita di sana. Mikir dia, kita lebih duluan, kami lebih duluan sebelum kalian. Kami pun ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Bahkan datuk kami korban pembunuhan dan pembantaian tentara-tentara Jepang. Luar biasa. Waktu itu Hendro Priyono viral di channel YouTube-nya mengatakan bahwasanya Sultan Hamid II adalah pengkhianat. Luar biasa. Bintang 4 Hendro Priyono yang ngomong, kita hajar, kita bantai, kita laporkan dia, kita sikat di waktu itu. Terus saya mau dilaporkan ke Mabes Polri, silakan kau laporkan saya bilang. Kalau kau laporkan saya pun akan balik laporkan juga. Karena kau sudah menghina kami punya datuk, kau katakan pengkhianat. Kau siapa? Datuk kita sudah betul-betul monumen di kerajaan di seluruh Indonesia, bahkan sampai di negara Belanda, Perancis dan Inggris, tercatat semuanya, ada semuanya. Nggak salah-salah, kita pun ada sejarah. Kami pun bagian daripada ikut berjuang bersama waktu itu. Para habaibnya ikut, sampai datuk kami pun dibunuh, dibantai. Kejadian Mandor, itu korban Mandor ada 71 orang. Semuanya orang-orang yang punya pengaruh di Kalimantan Barat. Subhanallah, di zaman sekarang kita melihat lagi bagaimana anak cucu Nabi Muhammad SAW, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, dikriminalisasi, ditangkap, dijebloskan penjara tanpa kesalahan yang tidak jelas sampai hari ini. Betul? Nggak jelas. Masalahnya apa? Masalah prokes. Kalian pun banyak melanggar prokes. Ini orang datang menjemput ke Jakarta bukan panggilan Habib Rizik. Ini kami saksi waktu itu. Kami dari Batam berangkat waktu itu. Habis dakwah seminggu saya di Batam, kami berangkat. Ketika kami buat video di pesawat waktu itu ya Habib ya, subhanallah, rupanya dalam pesawat itu semuanya berangkat ke Jakarta semua, ingin menjemput Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab waktu itu. Masya Allah. Yang datang itu belum pernah mata kepala. Saya tanya sama kepala bandaranya, saya bertanya, Pak, karena saya masuk dalam sekali, saya bersama Ustaz Haikal Hasan, bersama para habaib, para tokoh, para ulama yang lainnya, kita masuk ke dalam, kita jemput langsung ke dalam. Pak, ketika Bapak menjadi kepala di bandara ini, saya mau tanya sama Bapak pernah melihat kejadian seperti ini? Orang menjemput seorang ulama dengan jumlah yang sangat besar seperti ini. Demi Allah, Habib katanya, seumur saya dan belum pernah saya mendengarkan cerita dari sebelum senior-senior saya, nggak ada orang yang pernah jemput seperti ini katanya. Baru kali ini terjadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya subhanallah, ditangkap, dijebloskan penjara. Luar biasa. Ini negara pemerintahnya luar biasa zalim, ganas. Dia berani tangkap anak cucu dari Muhammad. Habib Rizik, saya mau tanya sama kalian semua yang ada di sini, Habib Rizik itu seorang koruptor atau bukan? Gembong narkoba atau bukan? Perampok negara atau bukan? Seorang yang ahli maksiat atau bukan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya musibah, bencana, bala terus terjadi di Indonesia. Dan kalau dia tidak keluarkan Habib Rizik, dia masih zalim. Saya kalau bicara begini, di mana-mana ceramah, di mana-mana saja. Mau saya undang di Polda, mau di Polres, mau di Kodam saya undang, mau di aparat pemerintah, saya kalau ceramah apa adanya kayak gini. Mau mereka senang ya senang, mau tidak senang ya nggak ada urusan bagi saya. Mau diundang lagi silahkan, nggak diundang juga nggak ada masalah. Betul? Qulil haq walau kana murra. Sampaikan kebenaran walaupun pahit, walaupun sakit, walaupun nyawa. Al-qatlu lana 'ada wal karamah indallah syahada. Kematian itu bagi kami itu udah biasa. Al-qatlu lana 'ada. Al-Imam Faqih Muqaddam
Kita punya datuk pimpinan daripada Zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qatlu lana 'ada wal karamah indallah syahada. Dan kemuliaan bagi kami adalah mati syahid di jalan Allah. Kita harus tegakkan. Kalian para pemuda, kalian para pemudi, kalian adalah generasi penerus daripada kami semua. Jangan pernah takut. Berjuang, kita makan mati. Tak berjuang pun pasti akan mati. Berjuang kau mati. Tidak berjuang pun pasti akan mati. Kau diam saja di rumah, kau sibuk saja bekerja, kau sibuk belajar dunia, lama-lama pasti akan mati. Tapi tatkala kita berjuang, mati dalam keadaan berjuang membela agama Allah, ini adalah pilihan kematian yang mulia di sisi Allah. Harus nggak boleh diam lagi zaman sekarang kita. Islam harus ikut harus politik. Kita lihat kemarin yang kita harapkan, yang kita amanahkan, rakyat sudah memberikan amanah gratis. Dia jadi calon presiden waktu itu gratis, nggak pakai modal. Di mana-mana masyarakat rakyat yang mengumpulkan duit ngasih dia. Itu Prabowo itu, betul nggak? Ujung-ujungnya khianat, habis kita ditinggalkan, tidak ada urusan lagi sama kita. Dia akhirnya bergabung dengan rezim yang sekarang, betul? Gak apa-apa, biar polisi dengar juga di luar, gak ada masalah. Silahkan. Saya cucu Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Ghani, saya siap tanggung jawab atas apa yang saya sampaikan malam hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ya biar santai aja. Gak apa-apa. Hidup cuma satu kali, betul? Hidup cuma satu kali kita. Gak mungkin dua kali hidup. Sekali mati selesai, setelah itu hidupnya lain lagi sudah alamnya. Gak ada lagi lihat Aceh, gak ada lihat Palembang, gak bisa lihat Mekah lagi, udah lain lagi ceritanya. Alamnya pun sudah berubah. Akhirnya Presiden Republik Indonesia, udah malamnya jam berapa ini kayaknya? 12, Masya Allah. Mau ini pesantren tidur jam 2 subuh sekalian. Lanjut atau cukup? Sampai subuh? Abi, kita pulang yuk. Kita beresin sampai subuh, siapa yang mampu? Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya Presiden memutus penasehatnya tadi. Ini ada di dalam kitab Tajul Arsh. Silahkan buka kitabnya. Saya pun mondok pesantren, kita ngambil ilmu jangan dari YouTube, nggak ada berkahnya. Belajar jangan sama WhatsApp, belajar jangan sama media sosial. Guru sama seorang guru agar timbul sifat ihtiram, agar muncul sifat tawadhu, agar ilmunya berkah. Mondok harus dari pesantren ke pesantren. Kalau mondok lewat handphone, ngapain kita bangun pesantren? Betul? Habib, Presiden Soekarno lagi banyak masalah katanya. Kalau begitu, terus beliau datang kemari minta nasihat, minta pandangan dan minta doa sama antum. Baik, insya Allah malam ini akan saya doakan dan insya Allah masalahnya akan segera selesai. Pulang, ketika dia pulang, subhanallah dalam beberapa hari itu masalah selesai. Kecil bagi seorang wali, kecil bagi seorang ulama permasalahan tersebut. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kecil bagi seorang wali kalau ada permasalahan di dunia itu, gak ada masalah, gak ada apa-apanya, cukup angkat tangan. Wali itu menyampaikan keinginan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung tembus. Karena dia sudah punya hubungan dekat kepada Allah. Dan Presiden Soekarno meyakini kalau ini adalah berkah, doa, nasihat daripada Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, sahibul Bogor, Empang. Beliau punya guru juga begitu, sama kayak Habib Rizik juga. Cuma ngajar doang kayak Abi ini, ngajar, ditangkap, dijeblos ke penjara.
ada niat mau makar, mau melawan negara waktu itu penjajahan Belanda. Karena melihat muridnya semakin besar, semakin banyak, ini orang pemerintahan Belanda khawatir ini Habib akan melakukan perlawanan, bisa-bisa kita akan nanti dibunuh. Tangkap, dijebloskan penjara. Guru daripada Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa radu anhu. Tapi anehnya, setiap jam 2 malam itu penjara yang digembok, itu gembok tiba-tiba terbuka setiap jam 2 malam. Benar nggak ini Habib cerita? Buka kitab Al-Qirtas karangan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu. Ada kitabnya, ada sejarahnya di situ, silahkan baca. Kita tidak suka mengada-ngada cerita, kita tanggung jawab dunia sampai di akhirat. Setiap jam 2 malam itu gembok terbuka dengan sendirinya. Datang datuknya Habib Umar Ibn Abdurrahman Al-Attas. Ya Abdullah, ya Sibati, wahai cucuku, kalau kau pengen keluar sekarang silakan kau keluar. Itu pintu penjara gembok sudah terbuka, silakan kau keluar. Tapi kalau kau bersabar, maka makommu akan semakin tinggi di sisi Allah. Nah, apa wahai Jiddi, wahai datukku, biarkan saja. Aku ingin di sini saja sampai selesai masa tahananku. Lihat Habib Rizik. Beliau santai-santai saja di dalam, malah ngarang kitab malah. Itu dia. Malah subhanallah namanya makin dicintai di mana-mana. Bahkan jadi cerita internasional. Magomnya semakin hari semakin tinggi, semakin mulia. Berapa kali beliau ingin dibunuh di sniper, didatangi uang dengan jumlah yang besar, 3 triliun. Di mata kepala saya sendiri, lihat sendiri pertempuran. Saya saksi hidupnya. Itu kalau saya teriak mobil terus bunyi terus ya. Ya, kaget mungkin ya. Lo kasih kode, berarti sudah cukup gitu ya. Kasih kode mungkin mobilnya ya. Tapi ya. Setiap malam terbuka terus itu gerbang. Hingga sampai akhir pada waktunya beliau didatangi oleh 2 orang yang mulia. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas memberikan peci namanya peci Alfiyah, imamah seperti ini, dipakaikan kepada cucunya, dan jubah yang diberikan oleh Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dipakaikan. Hingga sampai subuh, hingga sampai pagi itu imamah, itu jubah sampai sekarang masih ada. Silakan pergi ke Bogor, ada Masjid Keramat Empang namanya Masjid An-Nur, silakan berziarah di sana dan tanyakan sejarahnya. Betul nggak? Saya waktu di Aceh, saya pernah dengar cerita dari Habib Rijal Hasan Al-Ghazali, katanya menceritakan seperti ini. Silakan dicek. Subhanallah, ulama-ulama besar, para pejabat sering masuk ke situ. Nggak sembarang orang bisa masuk ke dalam, bisa memakaikan elbas tabarruk kepada kopiah beliau dan jubah beliau. Akhirnya meyakini bahwasanya ini masalah selesai berkah doa daripada Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Beberapa hari kemudian pun Presiden Soekarno pun akhirnya mendatangi Habib Alwi, Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Habib, berkah antum, alhamdulillah, doa antum luar biasa. Nasihat dan pandangannya satu persatu permasalahan negara ini selesai. Alhamdulillah, kata Habib Muhammad Al-Haddad. Saya ingin bertanya sama antum, wahai Presiden, antum pengen hadiah apa? Enggak. Bilang saja mau apa, sampaikan sama saya. Enggak perlu. Bilang aja, mau uang, mau tanah, mau apa, saya akan sampaikan hajat engkau. Enggak perlu. Yang penting masalahnya selesai. Alhamdulillah. Karena dipaksa, beberapa kali diminta terus, akhirnya Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad mengatakan, baik, kalau begini, karena kau yang memaksa, saya akan meminta.
Tapi kau pasti akan kabulkan. Saya pasti akan kabulkan. Benar? Ya, saya janji. Saya minta mulai hari ini kau jangan pernah datang lagi kemari. Hadiahnya jangan pernah datang lagi kemari. Makom seorang ulama, seorang wali lain nggak senang didatangi pemerintah. Kau telah mengganggu waktu ibadahku. Kalau ada apa-apa, silakan penasehatmu saja datang kemari dan insya Allah aku akan menolongmu. Akhirnya Hasan, seorang santri yang menuntut ilmu tadi, ketika sudah merasa dirinya hina, rendah di mata Allah, tidak ada nilai apa-apa, di dalam huruf Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita sholat saja, lil musahabah, lil tabarruk, lil isti'anah. Ketika para ulama, para habaib mengajarkan ilmu bukan dengan keahlian, bukan dengan kepintarannya, tapi dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, baknya lil musahabah, lil isti'anah, lil tabarruk. Ya Allah, dengan huruf Bismillah saya minta tolong kepada Engkau agar mudah dalam menyampaikan kitab Sab'atul Mufidah, agar saya mudah dalam menyampaikan kitab Muhadzab, agar saya mudah dalam menyampaikan kitab Bulughul Maram. Ya Allah, dengan Bismillahirrahmanirrahim saya menuntut ilmu. Dengan ilmumu ya Allah, bukakan pintu ilmumu ya Allah, agar mudah saya memahami. Idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka dia akan memberikan pemudahan pemahaman agama bagi seorang hamba tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi